gue satu hal, prinsip hidup gue adalah jangan pernah sentuh anak gue. Sentuh anak gue lu mati gitu. Oh. Hai, apa kabar semua? Kita ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gua Aditya Herpavi dan ini istri gua. Saya Jelantik Herlanti and welcome to our bedtime story. Alhamdulillah, hari ini kita syuting episode ke-7. Alhamdulillah. Viewersnya udah makin meningkat. Ayo. Alhamdulillah. Give me your comment. Bad comment lebih baik. Terus hari ini saya ada niatan, karena ini awal tahun, saya kepingin sekali mencurahkan. Apa tuh, Mami? Mencurahkan isi hati. Jangan lo melulu yang main sinetron curahan-curahan hati. Gue juga kepingin dong. Oleh karenanya, Gue dari awal gue udah curiga. Kayaknya nih hari gue mau dibully kayaknya. Nah, yang dimana pada hari ini kita mengundang salah satu narasumber. Oke. Boleh Bapak perkenalkan? Siapa tak kenal dia lah ya pokoknya ya. Oh, bukan boy teh? Enggak. Kalau ini boy versi Harim. Oh iya, tomboy. Versi tomboy. Pokoknya kalau lu anak tahun 90-an, early 2000 lu pasti tahu dia siapa ya kan? Pasti. Udah cantik, juara gadis sampul. Juara 1. Tomboy. Aduh luar biasa deh. Tapi sebelumnya kita mau ucapin selamat tahun baru juga dong buat teman-teman semua. Selamat tahun baru, teman-teman insya Allah Apotik. di tahun 2022 segalanya semuanya lebih baik lagi. Dilancarkan ya. semua usahanya, niatnya. Yang Amin mau ya Robbal Alamin. cari jodoh, dapat jodoh. Yang pengen putus, buru-buru diputusin. Ya. Yang pengen nambah, nambah. Kenalin dulu, ini dari tadi udah ada suara-suara nyaut-nyautnya belum dikenalin. Oke, teman-teman Apotik, kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Spesial banget. Dia adalah seorang wanita tentunya ya. Coba bilang gue wanita. Iya deh, langsung aja deh. Kita sambut nih. Kita sambut kayak film ini. Iya, Kayak film Benyamin. Dia adalah Ira Rizwana. Hai Ira, apa Hai kabar Ibu. Sorry. Ibu apa ses? Ibu Ses Ira. kali ya. Teteh. Oh iya. Ece udah berasa pengen jualan gado-gado kalau Ece. Ini gadis Bogor loh dulu. Iya. Ya. Dan masih. Oh iya masih. Tapi udah gak jadi soal Bapak salah ngomongnya. Tinggal sampulnya ya, masih lo simpen kan sampul? Jadi Ira ini adalah juara 1 gadis sampul tahun 94. Tuh. Nah, Purba banget ya, Wak. itu Nggak salah sebelum lagi. zaman Megantropus. Gue kayaknya di zaman apa ya? Ra, waduh Masya Allah kita bisa ketemu lagi. Iya, di sini. senang banget. Kenapa? Karena kebetulan anak kita nih sahabat. Sahabatan. Anak Bocorannya kita udah jadi gede itu. dan sahabatan banget. Jadi kita reunited lah nih, kita ngumpul Yes, lagi. Pas ya. banget kita mau ngobrol-ngobrol karena kebetulan nih pasti banyak yang nanya kan, lo Ira tuh iya gue tahu, gue inget Ira. Tapi dia kemana? Selama ini dia kemana? Ra, kemana Ra selama ini Ra? Tapi aku hidup di dunia yang lain. Oh. Nah, itu dia. Ini yang mau kita urek-urek. Jadi, gimana Ibu ceritanya? Coba diceritain kok bisa hijrah dari dunia fantasi Iya. ke dunia fana. Pasti banyak yang kaget juga nih ngeliat Ira sekarang udah berhijab, ya kan, lama gak kelihatan di TV. Masya Allah. Amin. Istiqomah. Amin. Anak udah berapa Bu? 4. Masya Allah. Ibu doyan apa bagaimana? Doyan lah. Oh, doyan. Nah, ya. Laki semua berarti suaminya kayak gue, setia Tik. Jadi kepengen belum apa-apa. Tunggu baru segmen 1. Tunggu. Sebelum gue dibully, gue pembelaan gue dong teman-teman, ya kan? Ya, jadi ceritain sedikit dong, Ra. Kenapa kamu bisa pindah hijrah dari dunia entertain terus sekarang jadi ibu rumah tangga? Full dari ibu rumah tangga apa gimana? Banyak usahanya kali ya. Kok nangis? Itu Cerita- adalah ceritain dong. pilihan. Pilihan. Pilih. Jadi ketika gue mau mulai dengan, gue pernah gagal, dan ketika gue mau mulai sesuatu yang baru, gue akhirnya belajar dari seluruh kesalahan gue, dan akhirnya laki gue bilang, bisa nggak lo ke dunia entertain? Bisa aja, yang penting lo mencukupi kebutuhan gue. Komit. Jadi Komit. ya, Akhirnya, oke. Ya gue akhirnya nggak sebenarnya nggak masalah materi juga ya, tapi Ya. karena lebih ke tanggung jawab gue terhadap anak-anak gue. Siap. Kan kamu kan dulu sampai sempat main sinetron Angkot Haji Imron lah, apa maksudnya lo udah kenyang banget. Iya, Lo udah makan iya. asam, garam, beling juga udah lo makan. Iya. Ibarat Sekali kata gue, kuda lumping lo udah semua udah makan. Iya. Nah, itu tuh lo gimana lo pindah tuh, gimana ceritanya? Maksud gue
sebegitu lo pengen apa karena dari suami Enggak. ada enggak? Jadi gue awal menikah dengan suami gue, kebetulan suami gue kan polela ya, Wak. Bentar. Polela ngerti nggak lo? Bentar. Ini Ibu Bayangkari loh. Siap. Jangan bercanda ya. Siap. Siap, Lo pikir salah. kenapa nih hari gue pakai safari? Lo pikir kenapa gue baju gue rapi? Biasa gue pakai kutang ini. Hari ini saya rapi. Ya, sebenarnya biasa aja. Jangan. Gitu. Jadi gini, ketika gue masuk ke dunia itu, gue kaget. Jauh banget dari kehidupan. Ya. Oke. Ya kan? Yang tadinya kita bisa segala lupa seneng-seneng, bisa lebih seneng-seneng gitu Ya. kan, lebih apa adanya deh gitu Ya. kan. Ketika masuk di sana kan masuk ke dunia yang siap Bu, anjing Bu. Oh. Kalau mereka belum ngizinin ngomong kan kita nggak boleh ngomong ya, Wak. Gitu Iya. kan. Kan gue kagak paham ya begitu. Ada manner banget Ya, deh Toto ya. kromonya tuh begitu. Ya begitu deh akhirnya. Ya perjuangan lah bisa sampai pada tahap gue menerima diri gue bahwa gue adalah itu gitu loh. Masya Allah. Gitu. Dan memang tapi kebanyakan orang tidak tahu karena gue tidak pernah membahas itu gitu loh. Ya. Iya, sekian tahun lo mendedikasikan hidup lo untuk mendampingi suami lo tercinta ya. Gue tahu lah yang namanya perwira tentara, TNI atau kepolisian itu kan pasti dinas kemana-mana. Yes, Ya kan? lo udah kenyang banget dong ya, lo di kemana mana aja aja. lah. Papua, Papua? NTT, Kalimantan Selatan, Kupang, terus tunggu, Timur ya, Indonesia Timur nih kebanyakan. Indonesia, gue spesialis Indonesia Timur. Terus mana lagi ya? Tunggu, Kalimantan Kalsel, Selatan. Bangka, Wow. Medan. Ibu tuh berarti anak ada di sini, lahir di sini, Ada. gitu ya berarti ya? Jadi mulai dari anak ketiga, keempat, satu Kudus, 2 ke Bogor, 3 di sampai lupa gue. Banyak Timika, oleh-olehnya. Papua, yang Gila. keempat Kupang. Oh wow. Dan rapot mereka kelas 6 SD aja sampai menamatkan SD itu ada 10 sampai 7 rapot. Ih, gila, saking nomadennya tuh, saking Iya, pindah-pindahnya. karena gue sama laki gue tipikal orang yang pindah ke sana ikut, pindah kemana ikut, kemana-mana ikut Emang gitu loh. sorry deh, emang kalau misalnya kayak gitu boleh istri nggak ikut? Ya itu resiko masing-masing. Gue sih nggak mainin laki gue macem-macem. Jadi gue kawal terus. Bang. Kawal terus. Ditempel terus. Pepet terus. Jangan kasih kesempatan. Pantesan ani-ani lo banyak ya. Iya, iya. Itu sebagai kalau ani-ani banyak itu sebagai beban tanggung jawab dia. Siap. Nah, kita mulai nih curahan hati. Istri perwira dan istri Saya nggak tahu, saya istri apa. Kamu gimana sih rasanya jadi istrinya selebriti? Ah, ibu maaf ya, ibu maaf di sini apa di sini? Saya loh yang mesti nanya ibu. Oh gitu ya. Iya begitu Aduh, deh. gue Coba haus sekarang. gue minum dulu. Coba. Di sini boleh sambil ngeput nggak sih? Ups. Monggo. Boleh nggak sih? Monggo. Boleh kan? Boleh. Senyaman ibu. Boleh, Nah Bu. sekarang yang gue mau tanya, lo tuh gimana? Tadi kan lo udah curhat masalah nomadennya, pindah-pindah, apa ini itu. Cuman yang paling menggerogoti hati itu apa? Nahan diri. Kebaca. Gue kan biasanya bacot gue tiba-tiba gue yang harus gitu ya. voice over aja lo pulang belakangan lo pas itu. over aja gue tuh pas Ngambil pulang VO dia dulu. ngambil VO dulu kalau kita di syuting kan. Mungkin untuk saat ini kalau gue sama Ira mungkin punya kesamaannya gini. Orang tuh nggak ngeliat proses kita ya, Ra. Yes. Itu yang mau gue tekenin. Iya. Jadi most of people, kebanyakan orang tuh kayak gini. Enak lo istrinya artis. Yes. Enak lo istrinya polisi. Yes. Dia tahu nggak kita susah gimana? Lo nggak tahu gue ngangkatin baki kalau acara. Lo nggak tahu gue bikin interior apaan. Lo nggak tahu gue ngangkatin bunga, ngangkatin apa. Exactly. Iya kan? Orang nggak pernah ngeliat prosesnya. Orang Iya. cuman ngeliat gitu. Dan nggak hanya itu aja. Kalau gue sebagai istri nih, kalau boleh curhat, gue istri artis, gue juga ngerasain kok nggak punya duit. Orang tuh Ya. ngeliatnya, Ya. itu loh, Ra. Iya. Orang ngeliatnya, oh kalau lo istri artis pasti lo punya duit terus. Iya. Bohong, lo nggak punya duit. Amin, Bener aminin nggak? aja Ya, kalau kita ngomong aminin gitu. aja Kalau gue ya. sih gue aminin. Iya, Iya. cuman maksud gue kesamaan gue sama Ira adalah apalagi saat ini orang udah ngeliat Iya. sekarangnya. Bener Orang nggak? lihat sekarang ya, orang tuh nggak tahu pada saat gua awal menikah susah hidup gua pinjam ke koperasi. Sementara orang bilang kan lu bekas artis. Terus kalau gua bekas artis apa? Gitu Nah, kan. itu. Gua juga manusia gitu kan. Terus nanti kalau memang misalnya apa yang gue sebenarnya beban terberat hidup gue tuh gini. Kan artis tuh begini-begini ya Mbak Ira. Apalagi kan gue pernah kegagalan itu tuh kadang-kadang Iya. suka dibahas-bahas gitu. Kalau gue kan orangnya agak sarap ya, gue yayain aja malah gue Iya. gue bikin ke orang stres gitu kan. Terus iya Mbak Ira katanya artisnya suka gangguin bapak-bapak ya apa gimana, gue suka gitu kan. Iya, pasti, ya kan? pasti. Terus Iya. gue jawab aja, tergantung kalau bapaknya oke sih gue gangguin. Ngapain? Iya kan? Gue sih kadang-kadang maksud gue ini. Iya, iya. Gue nggak pernah, gue kadang-kadang suka
gak gini, lu gimana sih jadi istri polisi gaya lu begitu? Dari penampilan aja kan gue orang yang paling Benar. gue tuh gini, gue selalu pakai baju yang nyaman, bukan yang orang. Jadi gue akhirnya kenapa gue bisa bertahan sebagai istri suami gue saat ini dan berdiri tegar adalah gue akhirnya mengambil bahwa gue harus menjadi diri gue sendiri. Terserah lo suka lo enggak, bodo amat. Lo mau berteman sama gue support, temen ya udah. Benar. Gue nggak harus pencitraan sama orang-orang. Padahal pressure lo pasti besar banget. Iya. Jadi intinya gitu, orang tuh nggak pernah ngeliat proses kita. Lo nggak ngeliat Orang proses. iya, orang cuman ngeliat enak ya lo ya, enak ya lo, enak. Ya, Tapi ngomongin proses balik Mami, lagi. izin Rai. Seizin. Iya siap. Apa lo mau apa? Salah ya gue. Aduh. Jadi begini Bu, gue tadi overheard ya. Lo bilang lo udah banyak menghabiskan waktu nemenin suami lo dinas bertugas di beberapa kota. Dinas di ya, bukan Indonesia. dinas. Dinas itu kata-kata yang benar tuh dinas pak. Iya. Itu pasti kan lo ya, selain lo pasti juga harus mensupport suami dalam hal apapun, juga lo pasti juga harus mengisi waktu luang lo, ya kan? Lo juga mau membantu dapur juga mungkin rumah dan sebagainya. Apa aja yang lo kerjain di sana? Gue nggak kebayang sih. Apa lo sempat lo juga usaha apa yang lo mungkin mau sharing sama gue? Kalau lo sama bilang teman-teman tadi aku? lo sempat ada ngalamin titik terpuruk dalam hidup lo. Let's chat about that. Itu kalau lo boleh share tuh Sedikit aja, nggak Ya, usah peran ini. Gak apa-apa, gue mah kalau mau ceritain kan ada yang ditutup-tutupin. bisa berapa episode nih kira-kira? Iya, itu Stripping Strippingnya nih, gimana? stripping nih jadi di sini. Kalau gue gini loh. Gimana? Gue tuh catering, Siap. Oh. rias mayat. Oke. Gila rias mayat. Tadi dulu kalau Tapi itu udah- jenazah dirias berarti bukan muslim. bukan. Pakai peti berarti ya. Oke. Jadi gara-gara gini, gue kan biasa ya perempuan yang nggak bisa diem ini kan. Siap, makanya. Ikut kursus make up. Oke. Ya. Tapi kan kalau misalnya gue make upin orang, Ketemunya yang bawel. satu itu gue bisa gue jambak-jambakan, Bawel ya gitu loh, kan? bawel Gue ya. lebih galak daripada orang gue Iya, make iya, upin. Kedua, gue pasti akan kalah dengan para lelaki cantik yang make up. Bener juga loh. Exactly. Jadi Iya. gue harus ngambil momen mana nih yang bisa gue pakai. Gila lo Ini cerdas ya. banget. Marketnya lo. Itu Gila loh. lo tak Kita hidup tuh kalau mau bertahan hidup harus cerdas. Iya betul. Ya walaupun kadang-kadang ya begitu deh. Zong. Zong gitu. Tapi ya udahlah namanya perjalanan hidup gitu. Dan gue tuh tipikal orang yang nggak mau pernah mau pusing apapun. Jadi lo bawa Jalanin aja. lemesin aja. Dan si abang selalu mensupport lah ya pokoknya ya, no matter what. Make up jenazah enggak? Oke. Oh ya? Enggak. Jadi itu lo kayak diem-diem apa gimana waktu lo? Ya gue diem-diem aja. Iya kan, yang penting bisa mengatur waktu gitu. Pas ketahuan kan viral tuh di mana-mana. Ya udah akhirnya Stop. kata lakiku udahlah nggak usah lah, yang benar aja. Gue bilang gitu. Padahal sebenarnya itu mulia banget loh menurut gue. Ya nggak sih? Ya sebenarnya. Kadang-kadang kan mulia menurut kita, tidak mulia di mata Tentu. mereka. Bener. Gitu loh. Netizen maksud lo. Gue suka peduli. Nggak, serius. Netizen. Gue tuh di mana-mana selalu gini, orang bilang, lu kenapa sih ketawa mulu? Kenapa gue harus nunjukin kesusahan gue depan orang? Iya Ya, benar. Gue bukan orang yang pengen dikasihanin. Ini highlight banget nih menurut gue. Jadi maksudnya orang tuh nggak perlu tahu. Nggak gitu. perlu Iya. tahu Iya, gitu loh. iya. Ya gue juga punya prinsip kayak gitu loh, believe it or not ya. Iya. Kalau gue mau berbagi, gue berbagi kebahagiaan. Gue gak akan berbagi iya. penderitaan gue. Iya, gitu loh. Iya. Cuman kalau lo ketawa mulu lo dibilang orang gila. Ya itu termasuk kebahagiaan kan. Nah, jadi maksudnya aku tuh selalu gue tuh selalu ngajarin sama siapapun karyawan gue lah, anggota-anggota gue, udah daya hidup tuh bercanda. Iya. Dunia pun bercanda sama kita. Kenapa lo harus serius banget menghadapi hidup lo? Rezeki udah diatur, Betul. mati udah diatur, Betul. lahir udah diatur. Terus lo mau apa? Kita cuma disuruh berusaha kan? Iya, iya. bagus Dan kalimatnya emang begitu, hidup hanya sekedar senda gurau kan. Iya. Ya udah lo anggap bercanda aja, kalau memang ini rezeki lo. Kalau lo nggak rezeki ya udah nggak usah ngotot. Yang penting kita udah usaha yang terbaik. Nah Benar itu nggak? tuh, itu yang teman-teman Apoti juga harus realize. Kadang-kadang sesuatu yang kita kejar kalau emang belum rezeki kita, percuma nggak bakal dapet kok. Sebaliknya juga gitu, kita nggak usah ngejar kalau emang itu rezekinya kita. Gimana pun caranya dia akan datang. Akan datang. Iya. Betul. Makanya kan orang selalu bilang gaya lo tuh tidak mencerminkan sebagai bla bla bla. Ya kalau memang rezeki laki gue dapet ya laki gue dapet Iya. gitu kan. Iya. Mau diputer kemana? Nggak mau bisa. gimana? Nggak masalah waktu ya, Bu? Lo ngejatuhin gue di sini, besok pagi ada yang ngangkat gue di sini karena gue percaya Tuhan itu tidak akan pernah terlambat mengangkat umatnya yang setia dan percaya. Itu ajaran Nasrani. Kalau di kita umat yang setia dan percaya, setia kan maksudnya kita hanya kepada Allah. Betul. Percaya memang semua kejadian hidup kita Allah yang ngatur gitu kan. Udah deh, hidup tuh indah, cuma lu jangan
recok sama orang gitu kan. Paham, gue ngerti kok. Jadi jangan taruh pikiran buruk dalam benak lo. Harus yang positif, yang bagus-bagus. Gue ngerti banget. Iya kan? We are what we think about that. Yes. Gue satu hal, prinsip hidup gue adalah jangan pernah sentuh anak gue. Sentuh anak gue lo mati gitu. Walau. Enggak serius enggak gini. Mohon maaf ya. Rezeki buat gue adalah anak adalah rezeki. Iya. Dan rezeki gue tuh apa yang gue pakai dan apa yang gue makan. Siap. Ya. Jadi gue udah nggak terlalu pusing gitu. Maksudnya gue udah melewati fase Hermes, LV, bla 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 segala rupa itu gue udah lewat versi itu, gitu kan. Tapi bagaimanapun juga gue minta maaf juga. Tetep, ya. Gue nungguin ujungnya itu tadi. Pasti, gitu kan. Nah, gue ya kali Iya, gue bener. pakai tas kresek Indomaret, ya kan? Kan nggak mungkin juga gitu Iya, kan. bener. Ya asal punya aja. Ya, gitu kan. asal punya aja. Iya, kan memang Punyanya tapi tiap versi baru. Asal punya aja. Iya. Tapi gue jujur ya, ini pelajaran dari laki gue. Setiap laki gue nyenengin gue, pasti rezekinya ada. nambah. Betul. Dan yang paling penting laki-laki tuh jangan pernah pelit loh sama istri. Betul. Pernah nggak gue? Nggak pernah. Nggak mungkin. Gimana dari SMP? SMP pacaran kayak gimana? SMA, jangan korting-korting. SMA. Terus, Gitu. nah sekarang gue jadi penasaran karena dari tadi lo ngomong laki begini. Laki lo tuh tipenya gimana sih sebenarnya? Desa posesita militia. Laki gue tuh gini, karena gue perbedaan umur jauh sama dia, 9 tahun. Jadi lumayan laki ya, gue tuh 9 tahun tipikal orang yang satu kepo pasti, dua ngintil. Gue enggak begitu. Beneran deh. Gue enggak. Tapi entar dulu, laki-laki yang seperti itu adalah privilege kita loh. Coba lo lihat bagaimana teman-teman kita di luar sana yang mentereng, yang cemerlang. Kalau ke kafe nggak pernah dijemput lakinya. Nah Itu gue, dia. papa jemput gue pulang, dijemput. Belum waktunya pulang mobil udah parkir. Iya, bener. Udah parkir, aku udah nyampe. Gue curiga nih. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Laki gue juga begitu tipikal. Nih, lo tau nggak? Nih aplikasi nih udah mulai dari Zenly, terus udah gitu pakai Live 360, lo pakai cek pos lagi kayak penjahat gue. Tuh saking laki gue sama gue. Kayaknya ada Gojek datang. Enggak serius. Saking gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir, mohon maaf ya, Wak. Gua nggak maksudnya gini. Gua kan bandel juga udah bandel ya zaman dulu. Maksudnya udah kenyang aduh, ya. udah ngap deh gitu. Ibarat gelas dituang udah luber. Udah lagi udah pecah. Udah pecah. Udah. Nah, maksud gue ya udahlah ya mungkin dia ngejaga gue juga gitu. Cuman ya kadang-kadang tuh ada ya kekepoan-kepoan yang bikin gue tuh kadang-kadang apa sih, tapi kalau gue ingat lagi teman-teman gue yang ya enak banget ya Ra, lu dijemput laki lo. Bener, teman gue juga kemarin ngomong gitu, ngomongnya ini tuh privilege, persis apa yang lo ngomong, ini tuh privilege kalau laki lo tuh jemput lo gini-gini. Sedangkan gue ada di kadang-kadang yang dulu. Iya. Maksudnya gue juga butuh space loh. Gue juga kepengen lo cuman berdua. Cuman seharian ini gue sama teman-teman gue atau gimana. Akhirnya gue kadang-kadang kalau dia lagi rada lama di rumah, kayak misalnya emang 1-2 hari lagi nggak syuting, gue bilang nih sama dia, lo di bawah, gue di atas, bukan posisi. Oh gitu. Kalau gue mah lebih suka posisi atas lah. Gue juga. Gue kalau atas lebih Pasti. gimana Yang gitu. benar bukan posisi. Yakin bukan posisi. Iya kan? Bukan posisi tapi polisi. Jadi gitu. Jadi gue akhirnya bersyukur mempunyai laki-laki yang buat gue mungkin buat sebagian orang cerewet apa-apa, tapi akhirnya gue gini, oh ternyata laki-laki ini adalah Yang terbaik yang ya itulah udah ini paling terbaik cocok lah. menurut Tuhan loh, jangan Ya, salah. betul. Karena gini, gue minta dia itu dari doa gue. Benar. Dari Iya. doa gue waktu itu gue minta, dan dia tuh baiknya minta ampun gitu loh. Dan sampai gue pernah bilang gini, papa nanti kalau misalnya Tuhan mau cabut duluan, kalau bisa nego mama duluan ya gitu. Saking gue nggak bisa hidup tanpa laki gue. Bang tuh peret. Dia kebanyakan buntutnya. Gue udah sedih tiba-tiba buntut. Dreng. Kaget, ini air mata udah mau turun, naik lagi turun. Gimana? Coba tolong ya produser yang nonton ya. Ini masih luar biasa loh ini. Masih luar biasa ini. Gue itu artis tanpa skrip sebenarnya. Lo kasih tahu aja intinya. Kayak bolot dong. Ember, kan gue gede sama mereka. Iya bener. Tapi kalau dikasih kesempatan, lo kepengen balik? Jadi artis. Kan gue pengen dapet Piala Vidya.
nggak Oscar sekalian, apa cupang gitu loh? Gue sih kepengennya sih ikan mas koki ya. Karena gue lagi hobi ikan mas koki sekarang. Serius gue lagi hobi ikan mas koki. Jadi gue tuh sebenarnya punya cita-cita keinginan, gue pengen dapat piala Citra. Tak kebanyakan piala lu di rumah. Nggak apa-apa, udah terakhir itu aja piala gue. Tenang hidup gue abis itu, ya kan? Achievement tuh berarti ya. Achievement itu cuma itu. Tapi kalau gue sih yakin ya, kan dari tadi lo ngomongin masalah faith nih, masalah keyakinan lo soal jodoh, soal rezeki, soal ini. Kalau lo memang tetap fokus dan yakin, insya Allah one day lo akan terjun lagi. Gue yakin lo pasti akan mulai lagi. Iya sih. Iya. Asal lo yakin aja. Iya. Sejauh cuma apa sih? Cuma laki gue yang gak yakin. Nah, balik lagi kira-kira intinya di masih situ. dibolehin nggak tuh? Tapi kalau lo film boleh. Oh, film boleh. Kalau film boleh. Nah, kalau lo boleh milih nih, lo kepengen dapat peran apa? Gue. Iya. Peran apa ya? Apa aja, gue kan aktris. Ini gue mau dikasih peran apa gitu, aja gue bisa. ustazah kayaknya nggak bisa karena kolkolah gue kurang bagus, Wak. Iya. Susah belajar kolkolah, Bo. Kemarin aja gue belajar tuh 3 bulan. Gombil Laguna tuh susah ya. Nggak bisa. Gue belum paham sampai saat lidah gue belum begitu. Kayaknya sih orang Bu RT nanti kalau nggak Bu RW nih kayaknya ya. Cocok. Gue pengen sih sebenarnya dapat peran-peran yang agak-agak sedih-sedih, manja-manja julita gitulah. Istri-istri yang teraniaya. Oh, gitu bisa kan. banget. Kan gue biasa menganiaya ya, Wak. Aduh. Biasa menganiaya. Boleh nggak gue cerita? Boleh dong, Boleh. harus. Titik terendah hidup gue adalah tahun 2021. Oh ya? Baru ini dong. Yang lama-lama udah lewat udah biarin aja. Udah nggak rendah lagi. Udah nggak rendah lagi, udah sempat naik, turun lagi kan Yang gitu kan. bagaimana ceritanya tuh Bu Ira? Di tahun 2021 itu gue dapat pelajaran hebat banget, yaitu adalah kepercayaan terhadap teman. Oke. Jadi gue baru tahu setelah gue kembali ke Jakarta, kan biasanya gue USDA ya, Bo, utusan daerah kan. Oh, USDA ada singkatannya. Gue jadi tahu. Oke. Kan biasanya USDA ya, USDA. Kayak atlet ya, Raya kontingen mana gitu. Begitu gue sampai ke Indonesia lagi, begitu gue sampai ke Jakarta, gue baru paham bahwa banyak sekali pertemanan yang apa ya, menurut gue fake. Oke. Terus gue dapet teman sana sini yang tadinya orang gue percaya ternyata apa ya gitu deh, Mengkhianati. Musuh dalam selimut maksudnya gitu. karena gue prinsip gue titik terendah dalam hidup gue bukan karena gue tidak punya duit dan Oke. itu terendah, tidak. Ya. Oke. Titik terendah gue adalah ketika gue tidak bisa percaya kepada siapapun lagi. Oh, siap. Dan it happens di tahun ini karena di kalau tahun 2021. karena kalau menurut gue yang masalah materi itu bisa dicari. Iya. Tapi mungkin itu cuma sekedar fase aja kali, Ra. Bahwasanya memang fase itu harus lo lewatin dalam hidup Iya. lo. Ya, Lo udah iya. melewati fase A, fase B, C Kan kita sampai selalu ini. di screening kan, maksudnya tiap fase tuh kita di screening kayak ya nggak, Iya, lo benar. dideketin sama ini Benar. tiba-tiba benar gitu loh. itu benar banget. Dan buat gue sekarang adalah ternyata gini loh, gue tetap akan menjadi diri gue tidak akan menjadi bagian yang fake, Ya. ya kan. Kayaknya lo sakit banget deh sampai lo bisa ngomong gitu. Iya, gue sakit banget karena buat gue tipikal orang gini, kalau gue udah percaya sama orang, apapun gue kasih, Oke. gitu. Itu Ini even menyangkut teman, bisnis, menyangkut juga semuanya. bisnis, pertemanan, dan gue baru tahu kalau di Jakarta ini kalau nggak punya duit lo agak-agak disepelein orang. Ya. Iya. Zaman Gue sekarang enak gitu ya. loh, gue enak Iya. ngeliat orang-orang yang ketika lo pertemanan kita tuh Diukur dari situ. diukur dari itu Ya. gitu. Karena gue tuh matre banget orangnya. Tapi gue kayak namanya pertemanan atau apapun gue tidak pernah menilai dari uang. Ya. Dan ketika gue pada fase itu gue pengen ngeludahin tau gak mukanya, anjing cuma segitu doang enggak lucu gitu kan. Iya. Ya kan? Ngerti, Cuma kan ngerti. nggak boleh kan kita begitu ya, Iya, Wak, ya. iya, Kan iya. dari image ya, Iya, Wak. iya. Jadi gue Betul. sekarang kalau marah sama orang VO aja, gitu gue. Benar. Gitu. Jadi itu sebenarnya titik terendah. Karena kalau orang bilang, kan kadang-kadang orang pikiran titik terendah lu nggak punya duit, Iya, lu bangkrut, iya, lu iya, lu iya. salah. Hmm. Lu salah. Itu semua bisa lo beli, bisa lo dapetin lagi. Yes. Iya kan? Tapi kalau yang namanya itu di dalam kehidupan lo, itu karena gue maaf ya, gue bukan gede di sekolah, gue gede di jalanan. Teman-teman gue itu yang orang bilang sampah masyarakat itu teman-teman gue. Ya kan zaman dulu kan bandar narkoba lah, Ya. inilah itulah segala rupa. Tapi mereka ngajarin pelajaran kehidupan yang Real, tidak didapatkan real life. real life. Yes. Dan gue terbiasa seperti itu gitu loh kehidupan gue. Even gue di kehidupan gue yang sebelah tuh ya, yang gue rapih banget itu. Kalau zaman sekarang maaf ya Raya, kayaknya emang udah something common deh. Sekarang orang akun sosial media aja fake.
Ya kan itu kan udah mencerminkan sosial masyarakat masa kini gitu loh. Masa gini, bukan masa gini lagi, masa gini. Jadi maksudnya mereka tuh nggak menjadi dirinya sendiri, even di dalam dunia maya aja mereka nggak mau jadi dirinya sendiri. Maksud aku itu kayaknya udah stereotype udah lumrah. jadi ya, manusia kota ya gue Nah, ngomongnya. makanya gue tidak mau membuat itu menjadi sebuah kelumrahan. Iya. Lo adalah orang yang idealisnya ajak banget. Bukan gini. Dalam berhubungan dengan manusia, even lo lihat deh anak gue, mau tukang sampah, mau tukang parkir siapapun pasti Semua dia tegur. ditemenin ya. Iya. Gue nih Betul. punya lingkungan yang teman-teman gue yang tukang-tukang ojek, tukang-tukang yang parkiran di pinggir jalan, tuh gue banyak teman. Kenapa? Gue didik mereka. Gue satu anak gue nih, tinggal gue telepon tukang ojek. Lah anak gue keluar nih, mobilnya pakai plat ini. Ngikutin. Iya, benar. Selesai. Benar. Dan gue tuh punya orang-orang yang memang ibarat kata rela mati demi gue. Oke. Ya. Lu sekarang lebih baik main dengan para orang tinggi yang hebat, yang happening, yang glamor, tapi ketika lu punya masalah lu tinggalin, atau lu punya orang-orang yang lu lihat biasa aja tapi dia siap mati buat lu. Dedikasi. Lu mendingan milih mana? Iya betul. Itu bicara pertemanan ya kan. Bicara pertemanan. Tapi gue pernah juga ngobrol nih ya teman-teman apotik nih. Ada juga teman gue, dia public figure juga, dia ngomong sebenarnya ini persepsi dia ya Raya. Gue teaser dikit nih. Gue ganggu dikit. Kalau dia punya sudut pandang yang beda lagi dari kita. Dia bilang hidup ini kayak bisnis. Jadi kayak gue di frekuensi ini, kepentingan gue ini, terus gue ketemu sama orang baru, ternyata kita nggak nyambung, berarti susah untuk berteman juga susah karena it's like a business. Jadi dia nggak, si pribadi ini, si orang yang temen gue ini, dia bilang gue nggak akan sakit hati. Kalaupun dia sombong di mata gue, dia ngobrol sama gue terus dia underestimate gue, dia merendahkan gue, itu karena kita secara bisnis tuh nggak ketemu frekuensinya. Dia di mana, gue di mana. Gue bilang gitu, oh bisa lo gitu ya, mau kotak-kotakan ini lo ya, bisa. Oh ada juga orang kayak gitu ternyata. Dia bisnisnya berhasil. Dia public figure, dia aktor terkenal. Berhasil, dia sukses lah, termasuk itu aktor pilihan terkenal. dia ya. Itu pilihan dia. Itu Jadi mereka pilihan. dia bisa dikatakan sih bukan temen jadinya ya. Dia menyikapi orang-orang yang datang dalam hidupnya dan pergi dari hidupnya dia di lingkungan dia itu semua tuh kayak bisnis. Nggak kesepian hidupnya dia. Gue sih yakin kesepian karena dia sampai sekarang masih single. Itu dia. Karena dia sampai sekarang masih single. Belum Nggak kesepian nikah. dia. Iya. Karena dia ngeliatnya gitu, dia udah membentengi dirinya dia takut sakit hati, dia takut kecewa mungkin yang gue tangkep. Sampai akhirnya dia menyikapinya seperti itu. Keluarnya tuh kayak gitu. Oke, kalau kita lagi satu frekuensi, satu lingkungan, satu project, mungkin satu apa, kita nyambung. Nanti besok dia cewek ini atau cowok ini udah kemana, nah kita berarti lagi nggak nyambung lagi. Udah life goes gitu. Oh gitu, gue bilang ada juga orang kayak gitu ya. Punya pikirannya. Gue sih nggak kayak gitu ya, cuman gue cuma sharing ini ada orang yang punya pikiran kayak gitu. Ada. Gitu. Ya tapi balik lagi emang kita nih terbentuk karena apa lingkungan. yang kita alamin. Background. Jadi Iya. semua nih lo punya pribadi begini, gue punya pribadi begini, Adit punya pribadi begitu. Jadi emang semua tuh terbentuk karena apa yang udah kita alamin, apa yang udah kita digest, jadi output kita tuh terbentuk karena karena semua yang kita udah Asam garam ya kan. Dia makanya gue udah semuanya gak mau pokoknya. pusing sama hal-hal gitu. Akhirnya di 2021 ini pelajaran buat hidup gue. Akhirnya emang benar kita tidak boleh dan tidak satupun apa itu? Produser. Kita itu tidak boleh bergantung dan berharap terhadap manusia. Ya, Iya, emang nggak boleh. benar, itu mah Emang nggak benar. boleh. Benar. Ya itu maksud gue di 2021 gue ya kayak gitu loh. Itu maksudnya. yang hit you hard banget ya. Jadi emang itu yang paling keras Itu yang ngantem gue paling keras itu di tahun Siap, 2020. siap. tahun 2021 ini. Tapi ngomong-ngomong si Abang nih berarti udah sibuk lagi dong nih. Menjelang 2020 tahun baru kita ini berarti lo udah 2022 ini dengan sibuknya suami lo pasti kan lo otomatis ikut sibuk nggak sibuk kalau kayak gitu? Tergantung. Kalau gue mau ya gue jalanin. Kalau gue enggak ya udah. Gue pikir itu udah pasti. Udah pasti sih. Ada Usda ini. maning, usda Ya kan, maning. Mas, ini sekarang nggak usda Cikeas usda nggak? Enggak Masih ibu lah, kota kan. kita. Maksud gue gini, kalau gue makanya lebih suka dinas di luar kota. Beban hidup gue lebih enak gitu. Ya. Cuman sekarang gue bersyukur juga karena gue kumpul dengan anak-anak Ya, gue. ya. Gue aja gitu. Semua pasti udah dikasih yang terbaik dan semua pasti udah di set yang terbaik yang saat ini lo harus Iya, jalan. kita doain deh mudah-mudahan nih kalau emang lo masih kepengen main film, ada deh film deh. Lu doanya komedi. kan gue video gue kan itu Iya. pemeran utama komedi terbaik. Iya. Maksud gue lo doainnya jangan ada film lagi. Apa tuh? Laki gue ngizinin, Wak. Benar. Amin. Iya kan? Amin, Bang. Buntutnya Kasih lah ya kan. Iya. Kan bisa ditempelin. Nah tenang aja. itulah wanita yang menikah itu
banyak mimpi-mimpi perempuan mereka, makanya nih lu pada yang belum nikah nih nggak usah takut dibilang perawan tua deh, lu nikmatin hidup lo dulu deh. Betul. Karena ketika lu nikah nanti hidup lo udah pasti buat suami lo, karena kita punya stereotip yang kayak gitu. Iya. Buat anak-anak Iya. terutama lah. Ya anak-anak, karena kan kita di rumah tangga itu di Indonesia itu bukannya sebuah kerjasama, kadang-kadang Betul. kewajiban. Betul. Iya, Beban ya betul. Bu. Jadi beban lah kalau bilang Sebenarnya kewajiban. kalau lo nggak beban. nerima beban, Oke. tapi kalau lo nerima ya nggak beban lah ya, tergantung Iya, setoran. tergantung juga. setorannya. Iya, setoran Mantap lah, thank you banget ya udah Ya. sharing sama kita ya. Iya, terima Nanti kasih kita banyak udah mau kita ajak ketemu lagi lah, kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda nanti. Iya, Kita cari boleh. sesuatu. Boleh. Lo kan juga suka usil tuh, gue tahu tuh lo tiba-tiba apalah ya wajar. Padahal nih yang paling enak ngebahas masalah kekerasan terhadap wanita dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah lo serem lo. Itu pasti wanita ya berarti ya, bukan laki-laki, karena laki-laki juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Emang lo ada cerita apa? Dia kekerasan dalam rumah tangga itu nggak cuma perempuan tahu, Iya. laki-laki itu juga bisa gitu loh. Makanya. Dan Nggak. kekerasan tuh bukan cuma verbal dan non verbal, keuangan. Iya, banyak ya. Lu tidak memberi nafkah. Lu membuat iya. susah istri lo, itu ada di Undang-Undang Nomor 23. Tuh. Lu harus bahas itu. Nanti kita bakalan bahas lebih detailnya Dan lagi ya. satu lagi, Tuh, satu. kadang-kadang perempuan membiarkan dirinya disiksa sama orang lain. Betul. Dan Oh, ya? kadang-kadang wanita itu sendiri yang mengizinkan, siksa gue dong, gitu. Doyan kali ya. Kagak, ini gini. Jadi Konteksnya beda, Pak. Konteksnya beda, Pak. Jadi Bukan ketika kita yang gitu. lu bilang gua nggak mau dibully, gua nggak mau diapa-apain, Ya. lo harus dari diri lo. Pertahanan Ya. diri itu sebenarnya dari diri, gitu. Yes. Gitu. Wow, itu keren tau. menarik banget. Iya. Ntar kita bahas lagi ya teman-teman ya. Bakal Stay ada tune part terus makanya. 2 spesial Siap. Ira Rizwana. Spesial buat ibu ini ya. Oke, thank you banget waktunya teman-teman. Thank you banget makasih waktunya ya. Jangan lupa untuk Kasih komen. Gua Komen bisa makin ngomong. pedes. Gue. Wah, tuh, gue nggak bisa ngomongnya. Buat para pemirsa Apodik, jangan lupa ya, pencet yang ada tambah loncengnya, pencet itu. Jadi kalau ada yang baru-baru dari bapak dan ibu ini berdua, nanti bunyi tuh ting 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 ya. Like, share, and comment. Jangan lupa itu yang paling penting. Makasih. Aduh, narasumber gue hari ini cakep bisa ngomong begitu. Kita ketemu lagi di Apotek. Good night. Good night, thank you.